semua, Gerald dan Denny sedang terus memantau, dan saya happy pertandingan pada saat melawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Setelah Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James menjadi pemain yang naturalisasinya tengah diproses menyusul oleh Romney, media luar, tepatnya asal Turki, tiba-tiba membocorkan nama pemain naturalisasi baru timnas Indonesia secara diam-diam. Media Turki 1907 Bros menyebut asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastur sudah bertemu dengan bek kiri Fenerbahce Jadon Öztürk di Istanbul, Turki. Menurut media tersebut, pertemuan itu tak lain untuk membahas kemungkinan Jadon Öztürk memperkuat skuad Garuda besutan Patrick Kluivert. Jadon Öztürk sendiri merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda dan punya darah Suriname, dan selama membela klub Liga Turki, Jadon telah mengulisi 62 laga di berbagai ajang sejak Januari 2023 silam. Meski sudah dipantau langsung oleh Alex Pastur, namun Jadon sejauh ini belum diumumkan oleh PSSI sebagai calon pemain naturalisasi berikutnya. Sebelumnya, pada Rabu 19 Februari lalu, Alex Pastur telah mengunggah foto di Instagram pribadinya yang sedang berada di Dolmabahce Saray Bahçesi, Istanbul, Turki. Mengetahui ini, sejumlah warga Turki justru meminta Jadon Öztürk untuk lebih memilih membela Turki ketimbang timnas Indonesia. Seakan sewot, hal tersebut pun kemudian membuat fans Garuda tak menerimanya, sebab Jadon Öztürk merupakan salah satu pemain keturunan yang begitu diidam-idamkan untuk memperkuat tim merah putih. Memang selain misi lolos ke Piala Dunia, Pak Erick Thohir kayaknya juga ingin membuat timnas Indonesia kita jadi tim yang konsisten bersaing di level tertinggi. Yang mana target utamanya tentu bisa bersaing di top level Asia serta rutin lolos ke Piala Dunia untuk edisi selanjutnya. Maka dari itulah, untuk menciptakan tim yang kuat diperlukan pemain-pemain yang secara kualitas mumpuni, dan sembari pelan-pelan mereka menata kondisi pembinaan serta liga lokal. Program naturalisasi bisa dibilang adalah akselerasi terbaik untuk mematik para pemain di dalam negeri untuk tahu nih standar buat masuk timnas itu kayak gimana. Terus setelah semuanya bisa berjalan satu arah, kita bisa melihat skuad Garuda yang bisa bersaing dari waktu ke waktu. Dan di tahun 2025 ini, jelas misi utamanya sekarang adalah bisa meraih total 9 poin dari 4 laga sisa. Kenapa 9? Bukan 7 seperti apa yang pertama kali ditargetkan? Ya, itu murni karena kualitas pemain Indonesia jika full squad sangat-sangat bisa untuk meraih hasil tersebut. 2025, setidaknya untuk gerbang pertama 4 pemain baru udah fix. Tinggal gimana caranya tim pelatih memanfaatkan segala kapasitas yang mereka miliki agar meraih hasil yang diinginkan. Lantas, apakah setelah ini PSSI akan berhenti bermanuver? Oh ya, jelas enggak. Karena untuk gerbang berikutnya diprediksi masih akan ada beberapa nama lagi yang akan coba dikejar, di mana mereka adalah Miliano Jonathan, Pascal Struijk, Ian Mason, hingga Jadon Öztürk. Pak Erick Thohir sendiri diketahui sudah menegaskan kalau beliau dan jajarannya bakal terus melanjutkan program naturalisasi guna mendorong kemajuan sepak bola nasional. Dalam sebuah wawancara pun, Pak Erick mengatakan PSSI tidak bisa menghalangi para pemain-pemain diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia apabila mereka punya cita-cita untuk bisa memperkuat tanah kelahiran leluhurnya. Menurut beliau, yang harus dicatat dari program naturalisasi pemain keturunan yang digarap PSSI ialah landasannya yang tidak bersifat transaksional, sebab para pemainnya memang punya keinginan untuk memperkuat skuad Garuda dari hati. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga tak bisa memastikan berapa banyak lagi pemain keturunan yang akan datang, sebab semuanya bergantung pada talent pool atau kumpulan bakat yang tersedia. Tapi meski demikian, mantan pemilik klub Serie A Inter Milan itu juga memastikan bahwa federasi tidak akan melupakan pembangunan sepak bola lokal meski program naturalisasi akan terus berlanjut. Menurut Pak Erick, upaya membangun sepak bola juga harus tetap memperhatikan level akar rumput. Dia juga menyadari soal pentingnya kompetisi yang berkualitas untuk melahirkan pemain-pemain terbaik.
Untuk sekarang ini mungkin PSSI masih berfokus pada penguatan skuad demi mengarungi ajang terdekat di bulan Maret. Hingga kini pun total sudah ada 19 pemain yang sebelumnya sudah berhasil dinaturalisasi PSSI untuk membela timnas Indonesia sejak tahun 2022. Gelombang naturalisasi yang mulai dilakukan PSSI ini tak terlepas demi ambisi membawa skuad Garuda untuk tampil di panggung dunia 2026. Yap, sejak era 2022, program ini dimulai dengan Jordi Amat dan Sandy Walsh yang menjadi dua pemain awal yang diajukan oleh PSSI. Setelah dua pemain tersebut, nama-nama lainnya secara bergiliran masuk, mulai dari Saint Patinama, Rafael Strijk, Ivar Jenner hingga Justin Hubner menjadi gelombang pemain naturalisasi yang tampil di Piala Asia 2023. Program yang dicanangkan PSSI itu pun terbilang berbuah sangat manis, yang mana selain membawa timnas Indonesia sukses lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, Indonesia juga tampil memukau di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan gelombang pemain naturalisasi yang terus bertambah, mulai dari Tom Hai, Jay Izels, Ragnar Oratmangun hingga Kelvin Verdong. Nah, pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, program naturalisasi skuad Garuda itu dibuka dengan Marten Pas hingga Kevin Dykes yang sudah tampil di ajang tersebut. Setelah ini, 4 nama baru seperti Ole, Joy, Dean, dan Emil bakal ikut merasakan membela skuad Garuda, sesuatu yang membuat Federasi Internasional yakni FIFA sampai mengakui kualitas dari 19 pemain skuad merah putih yang ada sekarang ini. Tentu berkaca dari segala hal tadi, Coach Patrick Kluivert yang bakal memulai debutnya di laga bulan depan kian optimistis dengan target yang telah dicanangkan. Kluivert punya modal mental dan materi pemain yang bagus, tinggal bagaimana ia meramu permainnya agar satu tujuan dengannya. Bagi juru taktik asal Belanda itu, idealnya timnas Indonesia memiliki 2 skenario, yang mana itu meraih 6 poin dengan 2 kemenangan sempurna atau 4 poin dengan minimal seri di kandang Australia di laga bulan Maret. Kluivert melihat timnas Indonesia sudah ada kemampuan untuk bisa melawan tim-tim di Asia dibandingkan tim di Eropa. Dengan kekuatan pemain yang ada ini, Kluivert percaya skuad Garuda bisa meraih hasil maksimal di 2 laga mendatang.